ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, berkata Syekhul Islam, semoga Allah merahmatinya, wa qawluhu, dan ucapannya, itu ucapan Allah ta'ala, firman Allah ta'ala, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqatu biyadayya. Shad ayat 75. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah gullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha. Al-Maidah ayat 64. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Apa yang menahanmu wahai iblis untuk engkau sujud kepada apa yang telah aku ciptakan dengan dua tanganku. Allah menciptakan Adam alaihissalam langsung dengan dua tangan Allah. Di sini ayat ini menetapkan tentang adanya dua tangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Menetapkan sifat dua tangan bagi Allah taala bigori ta'tilin, dengan tanpa adanya penolakan sifat ini, wa bitamsilin, juga bigori tamsilin, tanpa adanya penyamaan dengan makhluk dari sifat ini, wa bighairi tasbihin, tanpa adanya penyerupaan dari satu sisi mungkin sifat ini terhadap sifat makhluknya tidak ada. Kemudian wa bighairi takyifin, dengan tanpa adanya membagaimanakan sifat tangan Allah ini. Semua itu sesuai dengan kebesaran dan kemuliaannya, hakikatnya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ayat yang kedua, wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah, dan orang-orang Yahudi berkata tangan Allah itu terbelenggu. Gullat aydihim, dibelenggunya tangan-tangan mereka, orang Yahudi. Walu'inu bima qalu, dan mereka dilaknat dengan sebab apa yang mereka katakan. Bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha, bahkan kedua tangannya Allah itu terhampar. Allah memberikan infak kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya, di sini juga ayat ini menunjukkan adanya tangan Allah. Orang Yahudi mengatakan apa? Yadullahi maghlulah. Dia mengatakan tangan Allah ada, betul enggak? Ada. Orang Yahudi itu loh, Mas, mengatakan Allah punya dua tangan. Kenapa harus takut? Kemudian, wah, berarti sifat ini jangan kita tetapkan, kita takwil saja. Maksudnya ini, ya, kalau kita bilang Allah punya tangan, nanti takutnya sama dengan makhluknya. Itu kalau kamu takut karena kamu nggak punya dalil. Kenapa harus takut? Bilang aja Allah punya dua tangan, sesuai dengan kebesaran dan kemuliaannya. Kita tidak tahu, karena memang laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir. Allah itu tidak serupa dengan sesuatu apapun. Itu sudah cukup. Masalah bagaimana tidak perlu kita perbincangkan, karena kita tidak tahu. Nggak usah menolaknya, nggak usah membagaimanakannya, nggak usah menyamakan dengan makhluknya, tidak usah menyerupakan dengan makhluknya pula, nggak perlu. Sudah ketakutan dahulu karena tidak punya apa? Kaidah. Punya kaidah, akhirnya takwil ke sana dan kemari. Ini penting ini.
Asyarah penjelasan, wa qauluhu dan firman Allah, ma mana'aka ila akhir ayat. Sebagaimana telah kita menerjemahkan dengan maknanya. Tadammanat hatani al-ayatani isbata al-yadain sifatan hakikiyatan lahu subhanahu ala ma yaliqu bihi. Ayat ini mengandung dua ayat ini mengandung penetapan kepada tangan bagi Allah Subhanahu wa taala, sifat yang hakiki bagi Allah atas apa yang sesuai dengan kebesaran dan kemuliaannya. Wa huwa fil ayatil ula yuwabbih iblisa alam tina'ihi anis sujudi li Adam alladhi khalaqahu biyadaihi. Maka pada ayat yang pertama yang kita baca di atas itu mencela iblis laknatullah alaih atas keengganannya dari sujud kepada Adam alaihissalam yang Allah telah menciptakan dia Adam itu dengan kedua tangan Allah. Ini ayat yang pertama. Wala yumkinu hamlu yadain huna alal qudrah. Tidak mungkin kita membawa dua tangan di sini bagi Allah itu dengan takwil maknanya kudrah, kemampuan. Tidak mungkin. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihissalam dengan kedua tangannya. Ditetapkan bagi Allah. Allah tidak serupa dengan makhluknya dari sifat-sifatnya. Bagaimana harus takut kita menetapkannya? Wa innal asya jami'an hatta iblis khalaqaha Allah bi qudratihi. Karena segala sesuatu seluruhnya di dunia ini yang selain makhluk itu, selain Allah itu sampai iblis pun Allah menciptakannya itu dengan kudrahnya Allah. Tidak perlu kita bahas itu. Dengan kemampuannya Allah, betul. Tidak perlu kita innallaha ala kulli syai'in qadir. Nanti semuanya kembali kepada innallaha ala kulli syai'in qadir, enggak ada pembahasan lain lagi. Padahal Allah tetapkan tangan bagi Allah. Kalau Allah tidak punya kemampuan juga enggak mungkin lah. Allah punya kemampuan. Jadi segala sesuatu dengan kemampuan Allah, sampai menciptakan dengan kemampuan Allah. Tapi Allah menciptakan iblis itu dengan kedua tangannya. Disebutkan Allah sendiri. Fala yabqa li Adam khususiyatun yatamayyazu biha. Maka tidaklah tersisa bagi Adam kekhususan yang membedakan dengannya. Adam khalaqahu Allahu biyadaihi, Allah menciptakan Adam itu dengan dua tangannya. Khalaqal akhar, itu Allah menciptakan yang lain. Biqaul atau yakun, kun fayakun. Itu catatan tambahan. Catatan tambahan Ustaz di catatan kaki. Allah menciptakan yang lain selain Adam itu dengan kun fayakun. Begitu ya. Wa fi hadis Abdullah ibni Amr ibni al-As radhiyallahu anhuma, inna Allah azza wa jalla khalaqa thalathata asya'a biyadihi. Khalaqa Adam biyadihi, wa kataba Taurata biyadihi, wa gharasa jannata adnin biyadihi. Masya Allah. Allah, sungguhnya Allah yang maha perkasa, maha mulia, telah menciptakan 3 perkara dengan tangannya sendiri. Pertama, Allah menciptakan Adam dengan tangannya. Allah Subhanahu wa taala menulis Taurat dengan tangannya, dan Allah menanam di surga Aden dengan tangannya pula. Allah punya tangan enggak? Kemampuan. Allah menciptakan Adam dengan kemampuan. Allah menulis
Taurat dengan kemampuan. Allah menanam surga, menanam di surga Aden dengan kemampuan. Piye ini? Belum lagi dua tangan dengan dua kemampuan, dengan apa? Dua kemampuan. Banyak sisi yang kalau kita terapkan makna kemampuan dengan tangan itu makna yang sangat-sangat lucu. Paham ya? Itu membahas dari sisi mereka. Adapun kita sebenarnya tidak perlu demikian. Cukup menetapkan sifat tangan bagi Allah sebagaimana ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya sifat tersebut, tanpa membagaimanakannya sifat tersebut, tanpa menyamakan dengan makhluknya, tanpa menyerupakan dengan makhluknya, tanpa menolak sifat tersebut. Itu aja cukup. Hanya ini dari sisi sesuatu yang kalau memang kita berikan pada mereka, mereka juga mengatakan, oh ya, begitu. Karena mungkin mereka tidak pernah berpikir. Baik. Kemudian kita masuk wa takhsisu hadhihi salasa bidzikri ma'a musyarakatiha li baqiyatil makhluqati fi wuqu'iha bil qudrah dalun ala ikhtisasiha bi amrin zaidin. Maka pengkhususan kepada tiga makhluk ya Allah, tiga sesuatu itu yang Allah dengan tangannya berserikat padanya ya, di baqiyatil makhluk, karena sebab adanya makhluk yang lain di dalam kejadiannya dengan kudrah, dengan kemampuan, dalun ala ikhtisasiha bi amrin mazid. Maka menunjukkan kepada pengkhususan tiga sesuatu tadi itu merupakan perkara yang ada tambahannya. Betul enggak? Allah menciptakan segala sesuatu dengan kemampuannya. Betul? Betul. Kemudian Allah mengkhususkan tiga sesuatu tadi dengan apa? Dengan tangan Allah. Menunjukkan ada perkara yang lebih dari sini, lebih sekedar yang umum tadi. Paham tuh? Paham? Baik. Wa aidan qala rahimallah wa aidan, dan juga falafdul yadain bitasniya lam yu'raf istimaluhu illa fil yad al-haqiqiyah. Lafaz dua tangan dengan penyebutan dua tidak diketahui penggunaannya kecuali pada tangan yang hakiki, tangan yang sebenarnya. Walam yarid qat bima'nal qudrah aw ni'mah, tidak datang sama sekali tangan itu dengan makna qudrah atau nikmah. Wa innahu la yasugu ayyuqal, maka sungguhnya tidak boleh untuk dikatakan khalaqallahu biqudratain aw binikmatain, ala annahu la yajuz itlaqul yadain bi makna nikmah awil qudrah aw ghairihima illa fi haqqi man intasafa bil yadain alal haqiqah. Tidak boleh kita mengatakan Allah menciptakan Adam dengan dua kekuasaan, dua kemampuan, atau dengan dua nikmat. Atas bahwasanya tidak boleh kita memutlakan dua tangan itu dengan mana nikmah, atau juga dengan mana kemampuan, atau selain dari keduanya, illa kecuali pada hak zat yang disifati dengan dua tangan atas hakikatnya. Walidzalika la yuqal, oleh sebab itu tidak dikatakan ya lirihi yadun wala lil ma'i yadun, ya tak? Sebagaimana pula kita akan mengatakan kepada sesuatu yang tidak mungkin bahwa angin punya tangan, kecuali orang yang berpuisi. Enggak? Angin punya tangan, enggak mungkin lah. Enggak mungkin. Masa kita mengatakan angin punya tangan? Tidak bisa kita katakan demikian. Kita akan mengatakan sesuatu zat yang punya tangan itu karena memang dia memiliki tangan secara hakikat. Kita tidak ngarang-ngarang. Allah mengatakan Allah punya tangan,
Kenapa kita tidak mengatakan hakikat Allah punya tangan? Ya Pak, betul nggak? Nah, ketika sesuatu yang memang tidak punya tangan, kita katakan punya tangan, ya nggak mungkin kita bilang punya tangan. Angin punya tangan, betul nggak? Nggak mungkin. Atau di sini dikatakan air punya tangan, nggak mungkin. Kecuali orang yang berpuisi, ya, yang berandai tolan. Wahai angin yang punya tangan, nah mungkin. Ya, tapi ya nggak mungkin lah, itu hanya bahasa orang-orang stres. Apa-apa sedikit, notes dibuka, tulis. Ya, ada peristiwa sedikit kesedihan hati, notes ditulis. Akhirnya apa? Tiba-tiba temannya baca, isinya tentang puitis-puitis semua. Kata Mas, ya. Barakallahu fiik. Baik. Wa amma ihtijaju al-mu'attila bi anna al-yad qad ufridat fi ba'dil ayat. Adapun orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah berhujjah bahwasanya tangan terkadang disebutkan dengan bentuk mufrad tunggal pada sebagian ayat. Wa ja'at bil lafdil jam'i fi ba'diha, dan telah datang pula dengan lafaz jamak bagi tangan tersebut di sebagian ayat. Fala dalila fi, maka ini tidak dalil padanya. Yang mereka ucapkan ini tidak dalilnya. Fa inna ma yusna'u bil isnain qad yunsabu ilal wahid. Karena apa yang dilakukan dengan dua tangan terkadang disandarkan kepada satu. Takul, misal engkau mengatakan ra'aitu bi'aini, ra'aitu bi'aini, aku melihat dengan mataku. Maksudnya apa? Dengan dua mata. Umum, penggunaan kalimat itu umum. Aku melihat dengan mataku sendiri, betul enggak? Aku melihat dengan mata kepala aku sendiri, mata yang ada di kepala itu. Nah, baru kemudian tambah kurang puas lagi, aku melihat dengan dua mataku. Nah, itu baru ketika orang sudah enggak jelas baru dua mata. Paham ini? Nah, maknanya apa? Dua mata. Umum bahasa itu. Wasami itu biudhuni, aku mendengar dengan telingaku. Maksudnya apa? Dua telinga. Biasa seperti itu. Ya. Kemudian wal murad ainaya wa udunaya. Ini maksudnya dua tanganku, dua mataku dan dua daripada telingaku. Wa kadzalika al jam'u ya'ti bi ma'nal musanna ahyanan. Terkadang pula lafaz jamak datang dengan makna dua. Terkadang kaqouli ta'ala in tatuba ila Allahi faqad sagat qulubukuma. Jadi kita membawa ke makna ini itu maksudnya apa? Karena asalnya itu Allah sudah menyebutkan bahwa dua mata Allah itu ada. Paham ini? Kemudian orang membawa dalil yang lain lagi. Dalilnya itu begini. Nah, kemudian dijelaskan dengan dalil yang lain pula dengan bentuk dua dan bentuk jamak tadi bagaimana? Misalkan terkadang itu lafaz jamak tapi dibikin dengan apa? Maknanya dua. Paham tuh? Dalam ayat ini in tatuba ilallahi faqad sagat qulubukuma. Jika kalian itu bertobat kepada Allah, sungguh sagat qulubukuma. Itu apa? Sagat cenderung, ya, kedua hati-hati kedua mereka itu. Jadi in tatuba dua orang, di sini qulub jamak. Tapi itu Mas, maksudnya apa? Dua hati kalian berdua, dua. Itu maksudnya. Wal murad qalbakuma. Itu apa Mas? Dua hati kalian.
Cukup bagus itu pembahasannya ya, jadi nggak perlu kita ragukan karena memang demikian. Mereka mencari-cari dalil tapi tidak melihat asal penetapan Allah dari dua mata tadi. Kemudian dibantah dengan dalil lain pula yang menunjukkan kalimat lafaz itu bisa bermakna dua. Wa kaifa yata'atta hamlul yad 'alal qudrah aw ni'mah ma'a ma warada min isbatil kaf. Bagaimana muncul pemikiran membawa tangan atas makna qudrah, kemampuan atau nikmat, bersamaan apa yang telah datang pula dari penetapan telapak tangan bagi Allah. Jadi ketika mereka mengatakan bahwa aliyat itu maknanya qudrah, kemampuan atau nikmat, kita datangkanlah dalil lagi yang berada pada tangan itu sendiri. Itu Allah menetapkan adanya apa Mas? Tentang adanya kaf telapak tangan. Masih lagi nih. Wis, apa meneh? Berarti nikmat sangat. Nah, ini nikmat dengan telapak tangannya, tangan dengan telapak tangannya maka menjadi nikmat sangat. Gitu. Nah, ya enggak begitu, ya. Telapak tangan nih. Baik. Kemudian wal asabi, punya jari-jari. Wal yamin, punya sebelah kanan. Was shamal, itu ya sebelah kiri. Atau shimal. Kalau samal itu jamak, sama itu ya, shimal. Baik. Wal qabdi wal basti, qabd, menggenggam dan menghamparkan. Ini datang riwayat tentang tangan Allah itu. Ya. Wa ghaidali mimma la yakunu illa lil yad al haqiqiyah. Selain daripada itu, dari apa-apa yang tidak mungkin akan terjadi kecuali kepada tangan yang hakiki, yang betul-betul ada. Insyaallah sudah cukup paham. Kalau antum belum paham pun berarti otaknya mungkin diulangi lagi ya. Sudah cukuplah paham. Saya senang ada yang mau bantah. Ya, ini Ustaz siapa mau bantah? Ini Ustaz mau ingin menjawab. Kalau nggak ada ya sudah, Ustaz teruskan aja begitu kan? Ya, barakallahu fikum. Wa fil ayati tsaniyah, pada ayat yang kedua, yahkillahu subhanahu maqalatal yahud qabbahumullah fi rabbihim. Pada ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan, menceritakan ucapannya orang Yahudi. Semoga Allah mencela mereka ya tentang Rabb mereka yang mereka celah. Wa wasfahum iyyahu hasah, dan mensifati mereka iya kepada celaan tadi. Hasyahu, maha mulia Allah. Bi anna yadahu maghlulah, bahwa tangan Allah itu terbelenggu nih. Kata ibarat orang Yahudi ini. Allah menghikayatkan ucapan orang Yahudi bahwa mereka mengatakan Allah tangannya terbelenggu. Yadullahi maghlulah, ai mumsikatun anil infaq, tercegah, menahan dari infak. Ini salah satu bentuk mencela Allah. Makanya kita wajib untuk mensucikan Allah. Subhanallah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, alhamdulillah. Kita wajib mensucikan Allah dari keaiban-keaiban, kekurangannya. Orang-orang itu mengaibkan Allah. Jadi ketika kita baca subhanallah itu merasa kita punya perjuangan, bahwa kita itu mensucikan Allah dari orang-orang yang mengaibkan Allah. Harus punya rasa seperti itu, sehingga makna subhanallah itu betul-betul kita membacanya dengan benar.
Thumma asbata li nafsihi subhanahu aksama qalu. Kemudian Allah menetapkan untuk dirinya yang maha suci lawan dari apa yang mereka ucapkan. Bahwa yaitu anna yadaihi mabsutatani bil ata, bahwa Allah kedua tangan Allah itu terhampar dengan pemberian. Yunfiqu kaifa yasha, Allah memberikan infak kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya, jadi Allah mengendaki menginfakkan pada siapa, itu adalah kehendak Allah. Dilebihkan satu dengan yang lainnya, itu dengan kehendak Allah, dengan hikmah. Tidak mesti yang banyak itu menjadi baik, tidak mesti sedikit itu juga bisa menjadi baik. Tetapi Allah yang maha tahu tentang pemberian itu mana yang paling baik kepada masing-masing pribadi. Paham ya? Jadi sudah nggak usah menjadi orang yang kecewa berlarut-larut, bertahun-tahun kecewa terus dengan kehidupan ini karena tidak pernah diberi harta lebih dari 1 M. Orang tahu 1 M, mas sudah mendekati, tiba-tiba wah metu meneh, keluar meneh. Wah. Gitu? Itu yang 1 M, jadi belum ada yang tersinggung. Tahun-tahun hidup orang nganti 100 juta. Nah, ini rada tersinggung sedikit. Nah. Rasa kecewa. Wis Allah itu memberikan sesuai dengan apa yang Allah tahu pada diri kita. Allah itu tidak mendolimi hamba-hambanya, penuh hikmah, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Taib. Kama jaa fil hadis, sebagaimana telah datang pada hadis Nabi SAW, inna yaminallah mal'a sahhaul lail wan nahar la yaghiduha nafaqatun la taghiduha nafaqatun. Sesungguhnya tangan kanannya Allah itu mal'a, penuh, sahhaul lail, sepanjang malam dan siang, la taghiduha nafaqatun, tidak akan berkurang nafkahnya, atau tidak akan berkurang satu nafkah. Masya Allah, maka ya Allah. Qala rahimahullah, tura law lam yakun atau lam yakun lillahi yadani alal haqiqah hal kana yahsunu hada ta'bir bi bastil yadain ala syahad wujuhul mutahawwilin. Dilihat seandainya tidaklah bagi Allah dua tangan secara hakikinya, apakah atau tidakkah atau apakah kana yahsunu hada ta'bir, apakah ungkapan ini baik, bagus, bi bastil yadain, dengan menghamparkan dua tangan, ala syahad wujuhul muta'awwalin, begitu jeleknya, betapa jeleknya wajahnya orang-orang yang mentakwil dua tangan Allah ini kepada makna yang lainnya. Dua tangan Allah terhampar luas. Kalimat mabsutotan itu kalimat yang menunjukkan tangan Allah itu terhampar memang. Mau bilang apa lagi, ya, dan seterusnya dari kalimat-kalimat disebutkan oleh Allah dalam ayat sudah menunjukkan bahwa itu tangan Allah sesuai dengan kebesaran
ditetapkan bagi Allah, tidak sama dengan makhluknya. Oke, selesai atau bagaimana? Lanjut. Oh, ini ayat berikutnya lagi. Singgung apa? Ustaz mau tanya aja. Ustaz mau tanya aja. Kan pembahasan selesai. Itu paling bagus tanya. Betul nggak? Ustaz satu baca terus capek. Baca bahasa Arabnya, terjemahan bahasa Arabnya menjelaskan. Antum disuruh terus. Antum mau ditanya sekarang, betul nggak? Jangan takut, biasa. Mau tanya, Abu Muhammad, tolong berikanlah kaidah yang baik menurut Ahlul Haq Ahlussunnah wal Jamaah di dalam kaitannya dengan asma wa sifat, itu nama-nama Allah. Contoh misalnya al-yad lillahi ta'ala, yad itu ditetapkan bagi Allah. Dengan bahasa Indonesia silakan, agar orang-orang yang mendengar seluruhnya itu tahu kaidah ini. Silakan. Memiliki tangan sesuai dengan ayat. Kemudian tanpa sudah sedikit tapi belum lengkap. Nanti kalau ada orang-orang yang suka mendebat datang, kekurangan kita. Apalagi orangnya cerdas. Ya toh, takutnya orang cerdas datang itu dia ambil celahnya tadi kan kita belum lengkap dari kaidahnya. Paham ya? Agak lengkap sedikit. Mau tunjuk ini. Dulu Ustaz belajar juga begitu sama. Disuruh oleh syekhnya, disuruh ustadznya ngomong. Jadi bukannya paham-paham aja, kadang-kadang ada kaidah-kaidah yang harus kita mengerti dan bisa diucapkan. Harus. Kalau nggak diucapkan itu nanti kelihatan kurangnya. Ustaz sama juga kemarin baru ngajar di Al Barokah, santri-santri dan orang umum juga. Ustaz suruh, kalau antumnya nanti disuruh ngomong 1, 2, 3, 4 susah. Ustaz pengalaman belajar sehingga tahu kesulitan itu, karena kita tapi disuruh ngomong nggak bisa. Ustaz dulu pernah jadi santri juga, pernah jadi peserta pengajian juga. Baik, sekarang mau tanya, siapa yang bisa? Dan takutnya tunjuk nggak bisa. Siapa yang bisa? Ini ma'ruf ini kalangan Ahlussunnah. Dengan bahasa ini saja sudah cukup belum? Ini terkenal ini. Coba Mas Hendri, coba Mas Hendri, monggo Mas Hendri, kita tetapkan sifat tangan bagi Allah sesuai dengan kebesaran dan keagungannya tanpa, saya sudah ngomong, antum tinggal lanjutkan. Ini kaidah yang agung. Kaidah yang agung ini bisa seandainya berhadapan dengan Adi Hidayat misalnya, kaidah ini akan membuat dia tidak bisa apa-apa. Dia tidak ada. Gak apa-apa, sama-sama kan kita di YouTube. Walaupun saya pengikutnya 50 orang aja, tapi punya ilmu itu yang harus mengikuti ulama Ahlussunnah. Ayo Pak Hendri, Mas Hendri. Mentakwil itu bisa artinya tafsir. Jadi bahasa itu jangan diulangi dulu. Itu salah itu. Salah ya, salah. Sudah salah itu. Sudah salah itu. Nah, nanti saya kasih ada orang yang bisa, antum dengar baik-baik ya. Dengar baik-baik ya.
Dah Mas Yusuf silakan. Mas. Sudah, antum terjemahkan pakai bahasa Indonesia perlahan-lahan. Antum. Perlahan-lahan. Kayak Ustaz menerangkan itu. Menetapkan sifat tangan bagi Allah sesuai dengan kebesaran dan kemuliaannya. Dengan tanpa pelan-pelan. Salah. Kalau bahasa Arab itu bila takyifin, bila tamthilin, bila tasbihin, bila ta'tilin. Wes. Bisa dari? Bisa enggak? Nah, sudah Yusuf pakai manusia pelan-pelan Yusuf. Misalkan menyamakannya. Ya, jadi bahasa Indonesia kita, bahasa Arab sudah Ustaz sebutkan tadi. Bahasa Indonesia itu tanpa menolak sifat yang ditetapkan bagi Allah tadi, tanpa membagaimanakan sifat tersebut, tanpa menyamakan sifat tersebut dengan makhluk tentunya, tanpa menyerupakan sifat dengan makhluk. Nah, ini yang mau Ustaz bilang, menyamakan dan menyerupakan itu ada sedikit perbedaan dari sisi makna. Kalau orang menyamakan, itu pasti dia menyamakan sesuatu itu dari semua sisinya. Misalnya dia mau menyamakan ini dan ini, semua sisi dia lihat, ininya, ada gambar enggak, disamakan. Itu namanya menyamakan. Kita tidak boleh menyamakan sifat Allah dari semua sisi itu pula, enggak boleh. Menyerupakan itu hanya dari sisi tertentu saja, bisa satu atau dua sisi. Dari sisi yang banyak, misalnya orang ingin menyerupakan Mas Pak Agus dengan seorang yang lain, tidak menyamakan tapi menyerupakan. Oh, dari sisi apa kamu menyerupakannya? Dari cara berjalannya saja. Kalau orangnya beda, tapi cara berjalannya apa? Serupa. Paham ini? Satu sisi tok. Dia menyerupakan dari satu sisi. Ini pun tidak boleh kita menyerupakan Allah dari satu sisi ini dengan makhluk. Paham ini? Paham? Atau mungkin menyerupakan Pak Agus ini sering pakai kopiah. Sana juga sering pakai kopiah, persis kopiahnya, tapi tidak menyamakan yang lain-lainnya. Itu namanya satu sisi. Paham nggih? Paham? Wala ta'tilin, wala takyifin, wala tashbihin, wala tamtsilin. Enak loh. Ini namanya belajar sifat-sifat Allah. Kuat kita, kokoh, gak usah terpengaruh dengan hal-hal yang di luar ini. Sepintar apapun orangnya, apa gelarnya, doktor, profesor, insinyur, STBA, MBA, MA, BA, MBS, gak perlu. Ini sudah dari dulu para ulama tauqifiyah. Sudah cukup dulu berarti kan? Cukup. Nah, subhanallah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.